Di dunia otomotif, namanya timing dan momentum itu penting banget untuk sebuah produk. Dan di sebelah saya ada sebuah produk yang sebenarnya produknya bagus, tapi timing dan momentum masuk ke Indonesianya ini kurang pas. Ini adalah Hyundai Tucson. Yuk kita bahas. Halo guys, welcome back to Auto Remax. Saya Trek Atana di sini dan di sebelah saya ada sebuah Hyundai Tucson. Yes, 2025 kok bahas mobil ini. Jawabannya sama kayak BMW X1 kemarin, mobilnya baru dapat sekarang. Ya, emang kita di Jakarta juga nggak ditawarin dan nggak dipinjemin sama Hyundai Indonesia, kita malah dipinjemin sama Hyundai DSS di Surabaya. Ya udah, nggak usah lama-lama, kita mau bahas mobil ini. Tapi sebenarnya kita udah pernah bahas mobil ini waktu launching, waktu previewnya kalau nggak salah ya. Bahas komplit, eksterior, interior, desain, feature, dan sebagainya. Kalau kalian kepengen yang lebih komprehensif, komplit banget, kalian bisa cek videonya ada di sana. Nah, kali ini kita akan fokus ke driving dan beberapa hal-hal unik yang kita akan bahas nanti di akhir. Tapi sebelum kita mulai nyetir ya, karena menu hari ini memang benar-benar nyetir, saya mau bahas dikit masalah desain mobil ini. Mobil ini launching tuh tahun 2020. Seperti yang saya bilang tadi, timing. 2020 launching, masuk ke Indonesia 2024, selisih 4 tahun. Untungnya kita dapat yang model facelift. Model facelift tahun 2023 akhir kalau nggak salah. Kita nggak dapat yang model pre-facelift, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kita dapat, tapi ya emang balik lagi, udah 5 tahun barangnya. Dan wajah depannya ini dia menggunakan bahasa desain sensuous sportiness. Dengan fascia atau kalau di rumah itu fasad ya, bagian depannya ini menggunakan sentuhan parametrik dynamic. Cakep, keren pada masa itu. Bahkan saking cakepnya sampai dipakai konsep yang sama di adiknya. SU2ID alias Hyundai Creta yang sebelum facelift kemarin. Bahkan saking cakepnya ya si Hyundai Creta itu dengan wajah depan sensuous sportiness-nya itu sampai kalau nggak salah orang-orang India tuh ngiri sama kita. Kepengen yang wajah itu dimasukin ke India. Tapi ya sekarang kita udah dapet kereta yang baru dengan wajah depan yang baru yang sama dengan India. Mobil ini masih dengan parametrik dynamic-nya. Padahal sekarang Hyundai juga udah mulai geser ke pendekatan yang namanya parametric jewel seperti Hyundai Palisade dan juga Santa Fe. Oke, ya itulah, itu membahas desain dan sebagainya. Sekarang kita langsung balik ke nyetirnya aja. Oke, jadi kita masuk ke menu utama hari ini, yaitu adalah nyetir si Hyundai Tucson ini. Dan pertama, begitu kalian udah begitu duduk di dalam mobil ini ya, yang kalian berasa pertama adalah tentunya posisi duduk. Kalau kalian duduk di mobil ini itu termasuk enak. Enak di sini dalam hal pengaturannya itu bisa fleksibel banget. Setir bisa tilt teleskopik. Seatbelt bisa diatur ketinggian. Kursinya udah elektrik bagian depan driver dan juga penumpang depan udah elektrik. Yang khusus driver dia ada tambahan lampu supportnya ya, dan juga tentunya maju mundur, recline semua juga sudah elektronik plus ada memorinya. Jadi bisa disimpan kalau kalian pakai atau mungkin berdua sama istri gitu ya, atau mungkin kalian pakai sama orang tua, tinggal di set aja di sini. Plus kalau kalian keluar masuk, dia ada isi aksesnya gitu ya. Jadi kalau kalian pengen keluar buka gitu, nanti kursinya akan mundur. Dan itu bisa diatur juga mundurnya yang normal, yang extended, yang lebih mundur lagi, atau dimatiin aja kalau merasa nggak perlu. Nah, bersama dengan handling, kita mau bahas visibility. Duduk gini ya, kalian lihat ke depan, dengan kursi saya ini posisi paling rendah, masih kerasa commanding. Dan lihat ke depannya ini visibility-nya bagus banget. Kan begitu duduk rasanya lihat ke depan tuh luas banget gitu ya. Ini walaupun saya udah duduk di kursi yang posisinya paling rendah, saya masih bisa lihat kap mesinnya dikit. Jadi kesannya memang commanding seperti SUV-SUV pada umumnya. Lihat spion ke belakang juga cukup jelas. Spion tengahnya udah elektrokromatik. Plus dia ditambah lagi dengan bantuan kamera 360 dan juga sensor di sekujur bodinya. Jadi secara umum walaupun mobil ini lumayan, ini dimensinya 4,6 meter, tapi buat nyetirnya nggak ada masalah sama sekali. Nah, berikutnya kita bahas handling nih. Handling, kalau kita ngomong setir ya, sebenarnya mobil ini itu so-so aja. Nggak se-fun Honda lah pasti, ataupun Mazda. Tapi nggak yang blend banget kayak katakanlah Toyota dan sebagainya. Di sini dia kesannya ada di tengah-tengah aja. Jadi setirnya, secara umum kita kalau udah jalan pertama kali gini, ini defaultnya kalian akan masuk di mode bergendara Eco. Jadi kalian kalau udah ganti ke Sport, ganti ke My Drive gitu ya, begitu mati mobilnya nyalain lagi, dia balik lagi ke Eco lagi. Dan di Eco ini setirnya enteng banget nih. Nih. Enteng banget plus
dia ini akurasinya nggak yang bagus banget, nggak yang akurat banget. Kalau kalian belokin dikit gini, nggak belok, baru agak dalam baru dia belok. Dan tadi itu kita ganti jalur tanpa sen, jadi dia diperingatin ya. Kadang dikoreksi malah, kalau mungkin kita agak lebih kencang ya. Nah, balik lagi ke setirnya tadi. Jadi defaultnya dia setirnya hambar, terus enteng, easy to drive aja, dan feedbacknya nggak terlalu gimana-gimana banget, akurasinya juga biasa aja. Tapi akan sedikit berbeda kalau kalian pindah ke mode berkendara sport. Jadi kalau yang Eco sama My Drive atau Smart lah, atau Baby, nanti kita akan bahas yang masalah Baby, itu lebih ke easy drive, tapi sport, kalian begitu pindah ini ya ke sport, nah setirnya akan berasa lebih berat nih, agak ngelawan nih setirnya nih, jadi bobotnya lebih berasa. Dan ini mungkin cocok buat kalian yang lebih kepengen jalan agak kencang gitu ya, biar lebih pede, setirnya nggak terlalu enteng, kalian pindah aja ke mode sport. Nah, cuma gimana kalau kalian kepengennya di Eco atau di My Drive, tapi kepengen setirnya ada bobotnya? Gampang, masuk aja ke infotainment, atur-atur di bagian vehicle-nya. Kalian bisa cek di situ untuk mengatur setirnya, bisa di set yang antara yang normal, tadi yang enteng itu, atau yang sport, yang lebih berat. Jadi bisa disesuaikan, dan ini bagus ya. Berikutnya, mesin. Ya, mobil hybrid tentunya mesin dan motor listrik lah ya. Mesinnya 1600 cc 4 silinder Smartstream G turbo. Ya, jadi kalau kebanyakan mobil hybrid Jepang itu pakai, kalau nggak mesin turbonya yang kecil-kecil yang 1200, 1400 gitu ya, atau yang sekalian 2000 cc Atkinson cycle gitu ya. Di sini dia 1600 cc turbo. Di sini aja sebenarnya udah kelihatan bahwa teknologi hybridnya Hyundai itu sepertinya concernnya beda dengan teknologi hybridnya dari mobil-mobil Jepang ya. Dia lebih ke arah balance saja sih. Nggak yang ditekan banget tenaganya kayak mobil-mobil Jepang, fokus ke efisiensi, enggak. Tapi dia memberikan performa yang lebih bagus dengan efisiensi yang memang tidak sebagus merek Jepang. Jadi ya pasti ada kompromi di sana-sini lah ya. Kalau mau performanya lebih enak kayak mobil ini ya, kalian ya harus ngorbanin efisiensi. Kalau kepengen efisiensi yang bagus, lebih tinggi kayak di atas 120 itu gampang kayak mobil Jepang, ya kalian korbanin performanya. Itu aja sih. Tenaganya kalau gabungan dia 235an PS dengan torsi 367 Nm. Kalau kita masuk ke mode sport kayak gini ya, dan kita gas aja, ini ngejabanin buat mobil-mobil diesel mah masih bisa, jujur aja. Kita tarik-tarik itu pasti dapat. Kita sih nggak nguji langsung ya untuk akselerasi 0-100-nya, tapi based on beberapa pengujian media-media internasional dan juga beberapa teman-teman kita di Indonesia, itu angkanya di antara 7-8 detik. Dan untuk sebuah SUV yang 4,6 meter itu termasuk kenceng. Kita coba lagi sekarang gas. Suara mesinnya masuk ya. Ini sih buat mobil hybrid termasuk kenceng loh. Termasuk enak gini. Kalau kalian cobain mobil hybrid yang sekelasnya nggak sejambak ini gitu. Ini lebih ngejambak nih untuk mobilnya. Dan transmisinya. Selain tadi mesin beda dengan beberapa mobil-mobil Jepang, transmisinya juga beda. Mobil Jepang biasanya pakai teknologi eCVT atau CVT yang khusus buat elektrifikasi lah ya. Kalau mobil Cina biasanya pakai DHT atau Dedicated Hybrid Transmission. Mobil ini menggunakan 6 speed automatic. Itu aja udah beda. Jadi bener-bener emang dia ini mau fokus balance antara performance dan juga untuk efisiensinya. Nggak rata kanan di masing-masing, nggak yang paling kenceng, nggak yang paling efisien, tapi dibikin balance saja di tengah-tengah. Nah, ngomong-ngomong transmisi ya, di sini dia juga menarik karena dia juga menggunakan shift by wire juga, jadi knopnya ada di sebelah kanan seperti ini, tengahnya jadinya bisa buat simpen-simpen barang dan sebagainya juga. Nah, dengan teknologi mesin dan transmisi serta karakter hybridnya ini, terus apa bedanya dengan hybrid Jepang secara skenario? Kan kita udah tahu ya, hybridnya Honda, hybridnya Toyota itu ada beberapa skenario. Yang mana mesin nyala, yang mana motor nyala. Nah, di mobil ini, kalau kita lagi crawling atau pertama kali jalan, tentu seperti hybrid pada umumnya, dia dominantly EV. Dia mulai kecepatan 0-40 km per jam akan dicoba sebisa mungkin dominan untuk EV-nya atau motor listriknya. Tapi,
kalau memang baterainya berkurang, mesin akan membantu untuk menggerakkan mobil dan juga ngecas bersamaan. Ini agak sedikit beda dengan beberapa teknologi series paralelnya Jepang ya. Tapi begitu kita kepengen narik-narik kayak tadi ya, dia akan langsung mesin menggerakkan mobil penuh dibantu sama motor. Jadi kalau kita santai, itu motor dibantu sama mesin, tapi kalau kita kenceng, itu mesin dibantu sama motor. Kebalik ya. Nanti kalau kita cruising di kecepatan tinggi 80-100 km per jam secara stabil, motor listriknya kebalik. Motor listriknya akan off, mesinnya akan mengambil peran di sana. Karena biasanya kalau mobil cruising kecepatan tinggi kan, kalau mesin bensin lebih irit lah daripada motor listriknya. Motor listrik kalau kenceng malah lebih boros ya. Dan lagi-lagi, regenerative braking di sana nanti motor akan bekerja sebaliknya untuk ngecas baterai. Seperti itu. Jadi skenarionya memang sekilas mirip dengan beberapa brand Jepang, tapi sebenarnya tetap ada bedanya. Berikutnya kita bahas untuk bantingan suspensinya. Bantingan suspensi mobil ini itu cenderung moderat aja sih. Kalau dibilang kaku, enggak. Karena setiap kali ngelewatin jalanan yang kurang rata, mobil ini tuh bisa ngeredam dengan cukup baik gitu loh. Tapi kalian harus ingat bahwa mobil ini tuh menggunakan velg yang lumayan gede ya, 19 inci, bannya profil 55. Jadi kalau kita ngelewatin jalan yang agak nggak rata, dia suspensinya ngeredam dengan baik, tapi kaki-kakinya dia itu membuat kita bisa ngerasain kontur jalannya. Kecuali kalau kalian udah ngelewatin jalan jelek banget, kalian akan ngerasa nggak nyaman pakai mobil ini. Tapi so far kalau buat dipakai dalam kota aja, ngelewatin speed bump kayak begini, nggak ada masalah. Ini masih sangat bisa dinikmatin. Dia ngeredam dengan cukup baik. Nah, kekedapan kabinnya gimana? Kalau kita compare sama let's see Mazda atau mungkin beberapa Chinese brand, mobil ini agak sedikit di bawahnya sih. Tapi kalau kita compare sama Honda, jelas pasti lebih enak ini untuk kekedapan kabinnya. Patokannya sih kita bisa, kalau kita ada motor yang lewat di samping itu kan masih bisa ngerasain atau mendengarin suara-suara motornya, suara mesinnya itu masih bisa kita dengar dengan cukup jelas. Tapi nggak sampai di taraf yang mengganggu. Solusinya, yang dia udah ngasih audionya. Dia pakai audio dari Bose dengan 8 speaker plus ada amplifiernya. Dan ini kalau disetel enak banget suaranya. Jadi kalau emang kekedapan kabinnya nggak yang gimana-gimana banget, dikasih audio yang bagus, setel musik aja. Nggak jadi masalah. Nah, untuk pedal-pedalnya ini, kalau kalian masuk di mode Eco, kalian akan ngerasa kalau pedalnya ini agak sedikit delay gitu. Maksudnya dia dibikin nggak terlalu responsif. Beda cerita kalau kalian udah masuk ke mode yang sport tadi. Begitu kalian masuk ke sport, setel jadi lebih berat, dan dia juga untuk responnya lebih kencang kayak gini ya. Dan ini kencang banget loh sebenarnya mobilnya. Pedal remnya dia emang agak sedikit digital. Sebenarnya masih bisa ditakar dikit-dikit, tapi kalau udah sedikit lebih dalam dia akan langsung engage ya, dia akan langsung ngerem. Jadi kayaknya emang sedikit butuh pembiasaan aja untuk pedal remnya. Pedal gas lagi, kalau kita masuk ke mode baby, yang kalian bisa masukin di sistem infotainment, itu akan lebih delay lagi. Jadi kalau kalian masukin ke mode yang baby itu akan bikin lebih smooth lagi. Ya balik lagi kan, yang baby mode itu emang tujuannya kalau kalian bapak-bapak yang pakai mobil ini dan punya anak, kepengen mobilnya akselerasi dan deselerasinya lebih smooth, ya kalian silahkan pakai mode baby. Nah, balik ke pengereman tadi, selain masalah pedal remnya, kita juga mau bahas juga bahwa mobil ini menggunakan rem yang lebih gede dibandingkan dengan versi bensinnya. Kalau bensinnya depan belakangan itu kan 16 inci. Tapi yang versi hybrid, belakangnya 16, depannya 17. Jadi emang harusnya juga lebih gigit. Plus, jangan lupa, ini mobil hybrid ya. Kita masukin ke mode Eco, kita bisa mainin si pedal shift-nya ini untuk jadi regenerative braking. Level 1, 2, 3 mati dan juga ada autonya. Auto untuk nyesuaiin aja. Kita masuk di mode ketiga dan kalau kita lepas, dia akan ngerem. Nggak sampai yang seperti one pedal system banget, tapi dia akan berasa ngerem. Nah, bedanya ngomong pedal shift ini, kalau kita masuk ke mode yang lain seperti mode sport atau mode my drive gitu, dia akan berubah fungsi. Ini lumayan pinter ya, Hyundai ya. Jadi untuk dua tombol ini, si pedal shifternya ini bisa berubah fungsi berdasarkan si mode berkendaranya. Kalau kita di sport seperti sekarang ini, kita pakai
pedal shifternya ini untuk gigi. Bisa turun ke 2, masuk ke 3 lagi, masuk ke 4. Jadi kita bisa mainin. Tapi beda cerita kalau kita masuk ke Eco. Dia akan ngatur untuk regenerative braking-nya. Di bagian My Drive juga untuk gigi ya. Berikutnya tentunya kalau udah ngomong Hyundai, kita juga harus ngomong fitur ya. Karena mobil ini CBU Korea ya by the way. Jadi kalau beberapa model yang dari kelas atasnya Hyundai seperti Ioniq, Santa Fe, udah rakit lokal gitu ya. Mobil ini justru dia masih CBU Korea Selatan, sama kayak Palisade. Dan karena dia CBU, dia kasih fiturnya banyak. Hyundai Smart Sense ada dan lengkap. Kalau suruh sebutin semua, saya juga nggak hafal. Saya cantumin aja di bawah ya. Yang jelas untuk Smart Cruise Control-nya ada, untuk Forward Collision Mitigation, untuk warning-nya juga ada, Lane Departure, Lane Keeping semuanya ada. Dan itu semua sepaket dikasih sama Hyundai di mobil ini. Tapi saya mau kasih satu catatan deh. Mobil ini tuh forward collision mitigation-nya atau rem otomatis kalau ada yang lewat di depan itu agak sensitif ya. Saya putar balik terus ada motor, udah kelihatan sih emang saya akan ngerem. Motor lewat, dia tiba-tiba ngerem dan dia sepersekian detik dia akan ngerem dan nahan mobil ini nggak jalan. Mungkin kalau buat di Indonesia agak sedikit PR ya, karena kita tentunya ya motor banyak yang seliweran dan sebagainya, itu takutnya malah dia tiba-tiba mobil ini ngerem mendadak atau gimana ya. Dan yang di belakang atau di sekitar kita nggak siap dengan kondisi itu. Berikutnya, selain Smart Sense, biasanya kalau mobil Hyundai itu dapat yang namanya IOV, Hyundai Blue Link. Di mobil ini tempat tombolnya ada, tapi nggak dikasih. Karena balik lagi sepertinya dia, karena dia mungkin CBU Korea ya, mungkin ada sedikit perbedaan di sana, jadinya dia nggak dikasih ya di sini. Tapi at least layar, panel instrumen, sistem infotainment, model curve 12,3 inci masing-masing, jadi 12,3 kali 2, tampilannya bagus, informatif, user friendly. Kita kalau mau ngatur-ngatur semuanya di sini ada dan gampang. Konektivitasnya Android Auto, Apple CarPlay juga sudah wireless, plus ada wireless chargernya juga, ambient light juga ada. Dan yang saya suka ya kalau dari layarnya mobil ini ya, nggak semua info itu harus dimasukin ke sini. Nggak semua info, nggak semua pengaturan harus dimasukin ke sini. Itu bagus. Jadi informasi yang kita lihat di panel instrumen atau speedometernya ini minimalis saja. Enak dan gampang dimengerti, gampang dibaca. Kalian kan tahu ya, ada mobil-mobil tertentu yang suka banget ngasih akronim atau singkatan yang kita harus nebak-nebak dulu gitu loh. Kayak contoh average fuel consumption. Di situ kalau di mobil tersebut ditulis A.F.C. Apaan AFC? Main bola kali? Bukan. Di situ tentunya kita harus nebak-nebak gitu ya. Di sini cukup gampang untuk dimengerti. Tire pressure juga ada tulisannya. Terus untuk konsumsi average dan sebagainya itu cuma disingkat AVG gitu ya. Jadi gampang untuk dimengerti. Dan ada juga brand-brand tertentu yang si speedometernya atau panel instrumennya itu infonya banyak banget gitu ya, keluar semua di situ. Sampai bikin kita kadang kalau mau lihat speedometernya itu pusing gitu loh bacanya, sampai kecil-kecil gitu. Nah, di sini enggak, di sini simple aja. Dan kalau kepengen lihat flow untuk hybridnya, kita tinggal lihat di sistem infotainmentnya ya. Bahkan saya udah bikin shortcut di sini, ada lambang bintang. Kalau saya pencet di sini, di bagian infotainmentnya keluar untuk teknologi hybridnya ya. Jadi flow-nya untuk motor dan mesinnya di sini kelihatan, baterainya berapa, konsumsi BBM-nya berapa, di sini semuanya kelihatan. Sayangnya saya nggak suka sih di sini AC-nya pakai touch ya. Setidaknya AC-nya nggak masuk ke sini. Dia pakai touch yang terpisah di sini dan tombol-tombol di sini itu masih gampang digapai gitu ya. Jadi nggak sampai yang jauh banget gitu. Itu dia untuk fitur-fiturnya. Auto lampunya, si wiper sesuai dengan ada rain sensor dan juga bisa nyesuaiin dengan kecepatan dari air hujannya. Itu juga semua ada. So far sih untuk fitur di mobil ini terbilang komplit. Setidaknya untuk kebutuhan orang-orang zaman now gitu ya. Mungkin ngecas gadget dan sebagainya itu semuanya sudah ada semua di mobil ini. So far, so good. Berikutnya, konsumsi BBM. Nah, ini karena bagi lagi ya, orang beli hybrid kepengennya by default harus irit. Tapi gini ya, tadi kan saya sudah sebutin ya bahwa teknologi hybrid tiap brand itu beda.
Contohnya mobil ini lebih ke balance saja. Jadi nggak rata kanan semua. Bukan yang paling efisien, tapi performance-nya bagus. Ada brand yang mungkin efisien banget, tapi performance-nya ya begitulah gitu, dicekek banget. Jadi kita harus pahamin ya, masing-masing teknologi hybrid itu punya concern tersendiri, jadi nggak bisa dipukul rata, hybrid harus di atas 1:20. Nggak juga sih sebenarnya. Mobil ini secara umum harian saya pakai selama beberapa hari ini, saya dapat di angka 1:16 sampai 1:17. Kalau kalian tadi lihat footage dia turun ke 1:15, itu karena kita tadi agak ngebut-ngebut buat nunjukin performance ya. Jadi ya wajar lah kalau lebih boros kan. Nah, tapi umumnya saya dapat 1:16 sampai 1:17-an kilometer per liter. Tapi saya pakai mobil ini masih beberapa hari ke depan lagi, nanti saya akan cantumin di bawah berapa angka final yang saya dapat selama pakai mobil ini. Ya, segitu ya. Dan saya juga mau ingetin satu hal lagi, terakhir, penting ini. Kalau kalian beli mobil hybrid, itu kan mobil hybrid itu teknologi yang baru ya. Walaupun udah dijual di Indonesia sejak tahun 2010-an, Toyota udah jual gitu, tapi kan itu cuma terbatas untuk orang-orang yang mampu dan mau. Tapi untuk mobil hybrid yang dijangkau banyak orang, sebenarnya baru terwujud lewat Zenix, Yaris Cross, HR-V Hybrid, dan mungkin beberapa brand China yang mulai orang banyak pakai gitu. Jadi terbilang masih cukup baru, mungkin 5 tahunan lah hybrid ini bener-bener jadi mass produk yang diterima dengan baik di Indonesia. Dan sebagai produk yang baru, yang belum 10 tahun, kalian juga harus adaptasi dong. Saya punya analogi seperti ini. Kalau kalian dulu pakai handphone, masih pakai keypad fisik, terus tiba-tiba kalian harus switching ke handphone yang pakai layar sentuh, kalau kalian nggak mau keep up, nggak mau belajar, nggak mau menyesuaikan dengan teknologi itu, ya kalian akan ketinggalan. Sekarang semua handphone layar sentuh. Hampir nggak ada handphone yang pakai keypad fisik. Nah, sama. Nanti elektrifikasi ke depannya akan menjadi sebuah hal yang umum yang akan kita lihat di jalanan. Dan kalian harus menyesuaikan. Pahami aja teknologi hybrid itu seperti apa. Nggak kalau kalian beli teknologi hybrid, yang penting asal bejek aja mintanya irit. Kalau kepengen irit, ya tahulah bahwa ada trik-trik tertentu yang harus kalian lakukan biar mobil ini bisa maksimal sesuai dengan kepengennya kalian. Pahamin gimana caranya biar mesin makin selama mungkin mati. Yang artinya berarti kalian mengendarai secara efisien. Gasnya nggak dadakan, remnya nggak dadakan. Remnya diatur biar regeneratif brakingnya bisa ngecas baterai. Belajar-belajar seperti itu ya. Itu namanya investasi. Mobilnya mah bukan investasi kalau beli mobil ya, tapi investasi kalian untuk belajar mengerti mobil, teknologi barunya seperti apa, sehingga waktu kalian pakai, kalian bisa tahu, kalian bisa paham, dan kalian bisa mendapatkan value terbaik dari mobil kalian. Well, kita udah nyobain langsung mobil ini, drivingnya, kita cobain fitur-fitur di dalamnya, dan selanjutnya kita mau bahas harganya. Mobil ini tuh sekarang harganya 766,6 jutaan rupiah on road Jakarta. Kalau kalian bandingin dengan beberapa brand China yang mainnya sekarang harga 400-an, 500-an, ya kesannya mahal gitu ya. Udah hampir 2 kali lipatnya yang harga 400-an. Tapi balik lagi, kita compare dengan brand Jepang aja. Yang sama-sama hybrid dengan dimensi yang mirip itu ada Honda CR-V e-HEV ataupun Nissan X-Trail e-Force. Kalau kita compare dengan dua itu aja, mobil ini tetap paling murah. Honda CR-V 825 jutaan. Nissan X-Trail 795 jutaan. Mobil ini 760 jutaan. Jadi tetap lebih murah ya kalau di-compare dengan dua itu. Tapi kita mau bahas juga masalah jualan nih. Kita buka data deh. Datanya mobil ini dari Wholesale Gaikindo tahun lalu, tapi tahun lalu kan dia jualannya akhir tahun ya. Itu ada di angka 83 unit, 72 unit yang hybrid, 11 unit itu yang gasoline. Tahun ini 7 bulan dia bisa jual ke dealer sekitar 89 unit. 74 unit untuk yang versi hybrid, 15 unit untuk yang versi gasolinnya. Dikit ya, kecil ya. Ya emang segitu sih, tapi satu hal kalian harus sadari bahwa Honda CR-V tahun ini wholesale-nya ke dealer cuma 60 unit. Lebih banyak mobil ini. Gak tahu kenapa, something happen sama Honda lah ya. Oke, sebelum kita ambil kesimpulan, kita mau singgung juga tiga hal yang kita suka, 3 hal yang kita nggak suka dari mobil ini. Pertama aja, langsung aja yang kita nggak suka dari mobil ini, putar baliknya 5,9 meter. Compare sama CR-V yang dimensinya mirip, CR-V cuma 5,2 meter. Jadi mobil 4,6 meter ini putar baliknya hampir 6 meter.
Kenapa bisa begitu? Padahal velg dan ban juga sama 19 inci, 235/55 juga. Tapi kalian harus ingat bahwa mobil ini dia wheelbase-nya paling panjang dibandingkan CR-V dan juga X-Trail. Jadi harusnya memang karena putar baliknya nggak terlalu patah, dia harusnya kalau kecepatan tinggi lurus dia lebih stabil. Kedua, kita nggak suka dia nggak punya blueling. Ya, fair aja karena itu salah satu jualannya Hyundai. Tapi justru di mobil ini malah nggak ada. Dan ketiga yang kita nggak suka atau kelemahannya adalah tadi timing, momentumnya udah kelewat. Jadinya jualannya ya gitu-gitu aja. Tapi ada 3 hal yang kita suka juga dari mobil ini. Pertama, dia adalah all-rounder. Kalau kalian butuh SUV yang hybrid, yang performance-nya masih oke, efisiensinya juga masih oke, dan masih nyaman juga, ya ini opsinya. Yang kedua, dia punya practicality dan kenyamanan yang juga bagus. Tempat penyimpanannya banyak, bahkan depan penumpang depan itu ada tempat buat taruh-taruh dompet, handphone, dan sebagainya. Baris keduanya bisa rebah, yang bisa enak banget. Legroom, headroomnya luas banget. Bantingannya juga lumayan comfort. Dan dia juga fiturnya melimpah, terlepas gak ada tadi blueling ya. Tapi smart sense-nya lengkap, fitur infotainment-nya lengkap, audinya Bose. Jadi itu 3 hal yang kita suka dan 3 hal yang kita nggak suka dari mobil ini. Terakhir, kesimpulan. Lalu, buat siapa mobil ini? Jelas. Buat kalian yang butuh sebuah SUV hybrid, nggak kepengen brand Jepang atau brand Cina, ya opsinya Korea gitu ya. SUV hybrid, SUV yang middle gitu ya, nggak yang kecil banget, tapi dia nggak gede banget, yang tengah-tengah aja. Plus kalian nggak peduli harus seefisien apa, mobilnya sampai 1:35 lah, 1:20, 30 something, enggak. Kalian merasa, ya pokoknya lebih irit dibandingin mobil pada umumnya, tapi performance-nya juga tetap ada, fiturnya lengkap, dan dia cukup nyaman. Terutama buat kalian bapak-bapak yang punya anak, ada baby mode. Jadi buat slow bisa, tapi kalau babynya lagi di rumah, kalian mau ugal juga mobilnya bisa. Kalau kalian merasa kalian yang seperti itu, ya silahkan coba mobilnya. Dan mobil kali ini kita dapat pinjaman dari Hyundai DSS Basuki Rahmat Surabaya. Thank you buat teman-teman dari Hyundai DSS yang udah pinjemin kita mobilnya lama nih, semingguan. Kita bisa pakai, kita bisa explore. Tapi tenang aja, nggak ada campur tangan apapun dari pihak Hyundai terhadap hasil video ini. Oke, kayaknya itu aja dari Autonemex kali ini. Thank you buat teman-teman yang nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share teman-teman kalian, komen juga di bawah, subscribe buat yang belum, dan juga mampir ke Instagram, TikTok, dan juga websitenya Autonemex. Itu aja, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!